Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli batin wa ya ahli nubati wa ya ahli nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama duduk di tempat yang mulia ini. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Kita berada di hadis yang ke-37 sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma, dan jika menghendaki, berencana, bisayyi'atin, dengan kejelekan. Seseorang itu menghendaki melakukan kejelekan, falam ya'malha, lantas dia tidak melakukannya, katabaha, maka menulis ha pada kejelekan tersebut, Allahu itu Allah, indahu, di sisi Allah, hasanatan, kepada kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Orang rencana jelek, niat jelek, pengen ngelakoni kejelekan, tapi tidak jadi dilakukan, maka ditulis oleh Allah kebaikan sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha, dan jika dia menghendaki biha, dengan kejelekan tersebut, fa'amilaha, lantas dia melakukannya, katabaha Allah, maka Allah menulis itu sayyi'atan wahidatan, kejelekan yang satu. Nek rencana jelek, niat jelek kok dilakoni tenan, maka ditulis satu kejelekan. Beda dengan kebaikan kemarin. Nek rencana api gak sido dilakoni, ditulis satu kebaikan. Rencana baik ternyata jadi dilakukan, ditulis 10 kebaikan. Kalau kejelekan gak jadi dilakukan, ditulis pahala, tapi kalau jadi dilakukan ditulis satu kejelekan. Ini termasuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini mengandung khususiyah. Khususiyah itu keistimewaan yang diberikan khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek umat-umat yang dulu niku, mereka kalau rencana jelek belum dilakukan itu sudah ditulis dosa. Umat terdahulu itu niat jelek, melakukan, merencanakan kejelekan, walaupun tidak jadi dilakukan, itu sudah ditulis kejelekan. Makanya mereka saat dapat syariat yang seperti itu, mereka datang ke para nabi mereka, kemudian mereka mengatakan, nu'akhidu bima tahaddatha bihi, bima tuhaddithu bihi anfusuna walam ta'malhu jawarihuna. Apakah kami ini, wahai para nabi, akan disiksa oleh Allah gara-gara niatan jelek di hati kami, padahal tubuh kami belum melakukan? Kalau ada rencana jelek padahal belum kami lakukan,
Apakah kami akan disiksa? Maka dijawab oleh para nabinya, iya, itu syariat dari Allah, aturan dari Allah seperti itu. Makanya jaga hati, jangan sampai punya rencana-rencana jelek. Apa yang mereka katakan? Sami'na wa asoyna. Akhirnya mereka mengatakan, kami dengar tapi kami durhakai, kami tidak mau beriman. Kalau gitu berat memang syariat orang-orang dulu itu, umat-umat yang terdahulu. Nah, nek umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad ini diberi syariat yang mudah, diberi syariat yang paling gampang, tapi paling tinggi bayarannya, paling tinggi pahalanya. Termasuk ini khususiah dari kita. Kalau ada rencana jelek di hati kita, yang penting sama sekali belum kita lakukan, belum kita eksekusi, maka tidak langsung ditulis dosa sebagaimana umat terdahulu. Kalau sudah seperti itu langsung ditulis dosa. Nah, ini berkah kita menjadi umat Nabi termulia Nabi Muhammad SAW. Kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekhususan, keistimewaan ini, dan banyak keistimewaan yang lain yang diberikan kepada kita. Kemudian di sini Nabi mengatakan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau ada orang sudah menginginkan, niat, rencana melakukan kejelekan, kemudian tidak jadi dilakukan, apakah semua kasus yang seperti itu langsung ditulis pahala? Maka para syurrahul ahadis, ulama-ulama ahli tafsir atau ahli menerangkan hadis, mereka memerinci yang ditulis pahala itu kalau ada orang punya rencana jelek terus diurungkan niat jeleknya itu karena dasar takut sama Allah alias kesadaran, wes gak sido wes dosa. Nah, yang seperti ini dia urungkan niat jeleknya, seperti ini dapat pahala. Contoh, enten wong ape uji coba jajal al-slotu, ngeslot, judi online, judi ya online. Nah, pas mau jajal, wes gak jadi wes dosa. Nah, yang seperti ini dapat pahala. Kalau dia meninggalkan kejelekan, rencana jeleknya, niat jeleknya tadi karena memang ada halangan, bukan kesadaran tapi halangan, maka ini dapat pahala apa enggak? Contoh, apa yang ngeslot lah, mati lampu, sinyalnya mati, waduh kok mati lampu barangnya, padahal sudah mau dipencet, mau ngeslot itu judi online atau karena halangan yang lain, HP ini dicari di HP kamu, dicari tidak ada, wayai ngeslot kok malah tidak ada, misal akhirnya batal, tidak jadi judi gara-gara ada halangan, lampu mati atau paketan entek atau HP ini keselin ke tersimpan di mana lupa dan lain-lain. Maka yang seperti ini bagaimana? Maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang seperti ini kasus seperti ini batal melakukan kejelekan karena terhalang, ada halangan. Ada yang mengatakan pertama, para ulama, orang yang seperti ini enggak dosa, ya enggak dapat pahala. Ini pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan yang seperti ini dia dapat dosa. Melakukan rencana jelek, pengen ngelakoni elek, wes dilakoni, sudah dilakukan upaya apa yang sudah dia bisa, wes cukup HP, wes siap-siap, wes diisi semua nama apa semuanya sudah, tinggal mencet malah kehabisan data, tidak iso judi, batal. Atau tadi lampu mati, sinyal hilang, atau tadi HP-nya tidak ketemu. Maka yang seperti ini, itu tadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia nggak dosa, yang nggak dapat pahala. Nomor dua, ada yang mengatakan dia dosa. Yang mengatakan dosa karena menyamakan dengan riwayat Nabi, ada satu hadis, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qalu hadal qatil fama balul maqtul.
qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Kalau ada dua orang Islam, sama-sama Islam, bertemu dengan kedua pedangnya, podo-podo pengen bunuh. Wong Islam podo Islami karena satu masalah, saling bunuh-bunuhan, pengen bunuh membunuh. Yang di media sosial niku goro-goro beda calon bupati, calon gubernur, beda calon iso bunuh-bunuhan. Ya Allah, calone enak nek dadi nggih. Lah iki nek sampai mati mlebu neraka piye? Repot to. Gara-gara beda calon, beda pilihan, sampai mau bunuh-bunuhan. Maka kata Rasulullah, orang yang kasus seperti ini, podo-podo wong Islam malah pengen saling bunuh, kata beliau, fal qatil wal maktulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya sama masuk neraka, kata Rasulullah. Maka sahabat kaget, loh kok bisa wahai Rasulullah? Kalau yang membunuh masuk neraka, pantas karena dia membunuh sesama umat Islam. Podo-podo Islam kok dibunuh, dia masuk neraka, pantas yang bunuh itu. Tapi kok yang dibunuh masuk neraka juga, gimana wahai Nabi? Kenapa kok yang dibunuh juga masuk neraka? Dijawab oleh Rasulullah, innahu kana harison ala sahibih, karena yang dibunuh itu dia juga punya rencana. Pas duel tadi, pas gelutan tadi, dia sudah punya rencana juga akan bunuh, semangat juga ingin bunuh, tapi dia kalah. Nah, berarti kan itu niat di hatinya belum kesampaian. Sama, dua-duanya akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di sini kalau ada orang pengen melakukan kejelekan kemudian tidak jadi melakukan kejelekan itu, maka dilihat dulu dia nggak jadi melakukan jelek itu kenapa? Kalau karena takut sama Allah, karena kesadaran, dapat pahala ini. Tapi kalau karena halangan, karena ada halangan tadi itu, nggak kesampaian jadinya, pengen maksiat, nggak kesampaian, maka yang seperti ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia tidak dapat pahala dan tidak dosa, ada yang mengatakan dia berdosa. Nah, ini perincian orang yang batal melakukan kejelekan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu selain umat Nabi tadi itu, lagi rencana tok wis dosa, jadi tidak jadi dosa, rencana elek ini. Nah, karena itu kita ini beda, dibedakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah daripada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah ala ni'matil azimah. Bersyukur kita kepada Allah diberi kenikmatan ini. Nek langsung dicatat repot, Pak. Mati niku kadang bolak-balik pengen niat buruk, rencana jahat, rencana ini itu, kadang-kadang wis ono ae tenati niku. Apalagi kalau hati kita yang masih kotor, wis macem-macem. Tonggone laris, kurang ajar kok iso laris sih, ben ilang piye. Ben hancur apa itu, tokonya gimana. Nah, rencana-rencana jelek itu kadang nempel di hati-hatinya orang-orang yang hatinya kotor, gitu. Mungkin kalau jenengan paringi hati yang bersih. Amin Allahumma amin. Kemudian di situ dilanjutkan oleh Rasulullah, wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayi'atan wahidah. Sekarang yang kedua, kasusnya ada orang rencana jelek, kemudian benar-benar dilakukan kejelekan itu. Eksekusi tenan ini. Rencana ngeslot, kejadian ngeslot tenan. Rencana mabuk, kejadian mabuk tenan. Wis lancar, tol kayak jalan tol. Pengen maksiat, bener-bener bisa maksiat. Maka yang seperti ini ditulis bagaimana? Ditulis satu kejelekan, satu dosa. Beda ya. Nek keapian, rencana apik kok iso nglakoni, ditulis 10 keapian. 10 kebaikan. Tapi kalau kejelekan, nah ini lihat umatnya Nabi, satu kejelekan rencana kemudian berhasil dilakukan, kejelekan itu ternyata benar dilakukan, ditulis satu dosa, bukan 10 dosa. Ini rahmatnya Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, malaikat yang nulis itu ada perbedaan pendapat dari para ulama. Perbuatan manusia ini yang ditulis oleh Raqib Atid, yang mana di Al-Quran itu disebutkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Di Al-Quran itu kan disebutkan ada raqib atid, malaikat bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan dan kiri ini nyatet semua amalan yang kita lakukan. Baik dicatat baik, jelek dicatat jelek. Nah, yang dicatat itu apakah semua amalan? Maka kata ulama, pertama ada yang mengatakan yang dicatat itu cuman kebaikan yang berbuah pahala. Ini yang dicatat. Kalau yang bagian kiri nyatet kejelekan yang ada dosa di situ. Yang dicatat itu pahala sama dosa. Berarti kalau makruh, kalau yang mubah nggak ada dosa, nggak ada pahala. Nah, yang seperti itu mubah, seperti itu nggak dicatat. Ini menurut pendapat yang pertama. Ada lagi yang kedua, ini yang lebih kuat, dicatat semuanya. Semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh yang kita lakukan selama hidup dicatat semua. Karena itu malaikat raqib atid, malaikat yang ada di kanan itu mencatat segala sesuatu kebaikan, baik yang berupa ibadah atau amalan yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lain yang wajib, ataupun yang sunnah, itu dicatat oleh malaikat yang berada di kanan. Tukang nyatet pahala wajib atau pahala sunnah. Malaikat yang kiri niku nyatet satu, segala perbuatan yang haram, dosa-dosa sing dilakoni dicatet kabeh. Nomor 2, al-makruh, segala sesuatu yang makruh juga dicatet. Sing terkenal ngerokok, katanya hukumnya makruh walaupun ada perbedaan pendapat di situ. Yang makruh dicatet juga, dicatat di catatan kiri. Wal mubah, dan sesuatu yang mubah itu dicatat di malaikat yang sebelah kiri. Dicatat semuanya. Kemudian kalau seorang hamba ini melakukan kebaikan, malaikat bagian kanan disuruh oleh Allah langsung catat. Sedekah langsung catat, tidak nunggu berapa waktu, sekian jam dulu baru dicatat, tidak, langsung sekejam itu juga dicatat. Orang sholat jam itu juga dicatat. Ini bagian kanan disuruh oleh Allah kontan, langsung nyatet apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari amal-amal yang baik. Nah, yang menarik itu yang kiri, malaikat yang kiri ini itu diperintahkan oleh Allah mencatat kejelekan. Di dalam riwayat itu disebutkan nunggu sampai lewat 6 jam. Nah, wes lewat 6 jam dia urung tobat baru dicatat kejelekan. Subhanallah, rahmatnya Allah sama kita ini. Anek wong maksiat, bagian kiri malaikat pencatat dosa ini tadi, bagian kiri ini kok nggak langsung nyatet, disuruh tunggu dulu sampai 6 jam. Dia ini dalam waktu 6 jam tobat apa enggak. Nek enggak tobat baru dicatat dosa, itu pun dicatat satu dosa. Satu dosa, catat satu dosa, enggak dilipat gandakan. Subhanallah, rahmatnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah lewat 6 jam, orang ini belum tobat, malah maksiat lagi misalkan, maka si malaikat yang kiri musyawarah sama yang kanan, gimana, sudah saatnya nyatet saya, tak catat ini kesalahannya. Ya wes catat, udah lewat 6 jam, memang perintahnya Allah begitu. Arohanallahu minhu, wes catat, semoga Allah menjadikan kita berdua ini nyaman alias bebas dari dosanya dia ini. Sebab orang melakukan dosa itu kan dalam riwayat baunya itu bau busuk yang luar biasa. Wong nek maksiat niku bau busuk, sehingga malaikat yang mencatat amalan ini terganggu dengan bau tersebut. Wes sedang catat bendang hilang baunya, mesti catat tutup, nanti amalan baru lagi. Maksiat itu bau busuk. Karena itu setelah 6 jam baru dicatat, karena saking rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain bukan 6 jam. Di dalam kitab itu disebutkan Nabi SAW menerangkan bahwasanya malaikat yang bagian nyatet dosa niku disuruh nyatet nunggu sampai 5 kejelekan yang dilakukan. Misal ada orang maksiat, tidak langsung dicatat, nunggu
sampai 5 dosa, baru nanti setelah 5 dosa tanya, a'aktubuha, apakah saat ini aku nyatet? Maka dikatakan, da'hu hatta ya'mala hasanah, tunggu dulu sampai melakukan kebaikan. Wes 5 dosa, kemudian orang ini ternyata ke-6-nya dia melakukan kebaikan. Nah, 1 kebaikan itu kan diganjar Allah 10. Maka akhirnya malaikat yang bagian kanan, nah sekarang ini saatnya kita catat. Ini 1 kebaikan dibayar Allah 10. Yang 5 ini untuk nutupi, menghapus kejelekan yang 5 yang telah dilakukan. Berarti sing 5 itu sudah terhapus, saya tinggal ngambil yang sisa yang 5, dicatat apik 5. Dikurangi 5 untuk menutup kejelekan. Ala kulli hal niku ada riwayat-riwayat yang itu berbeda-beda. Intinya kalau kejelekan itu 1, Allah nggak melipat gandakan. Dosanya tuh nggak dilipat gandakan. Kalau kemarin saya ulangi lagi, kebaikan itu kan minimal dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai ribuan, bahkan ada yang jutaan, tergantung. Kemarin itu sudah kita bahas. Kebaikan minimal 1 kebaikan dibalas 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 kebaikan. Tapi kalau kejelekan 1 nggak dilipat gandakan. Kejelekan 1 ya ditulis dosa 1. Nomor 2, nulisnya nggak langsung. Subhanallah, ditunggu dulu sekian lama. Kalau sudah selesai waktu yang ditentukan, orang ini tidak tobat, orang ini masih terus maksiat, barulah disuruh malaikat bagian nyatet dosa yang sebelah kiri itu untuk mencatat dosa-dosanya. Tapi nunggu loro niki, nek catatan dosa, kesalahan, kejelekan 1 nggak dilipat gandakan, nomor 2 ditunggu tobatnya sampai 6 jam atau riwayat yang lain tadi itu. Subhanallah, saking rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap minggu malaikat kanan dan kiri ini, raqib atid ini yang nyatat kebaikan dan kejelekan ini, setiap minggunya itu setor data, setor catatan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, berarti hadis sahih ini, Rasul SAW bersabda, tu'radul a'malu fi kulli itsnaini wa khamis, fayaghfirullahu azza wa jalla fi dalikal yaumi likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a illa umru'an kana bainahu wa baina akhihi syahna fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha. Setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah, amal dari hambanya Allah ini disodorkan, dilaporkan datanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat raqib atid. Niku di hari Senin atau hari Kamis. Makanya Rasulullah Senin Kamis poso. Di antara rahasianya ini, hari Senin, hari Kamis itu hari disodorkan data amalan hamba kepada Allah. Nah, Rasulullah niku seneng ketika disodorkan data dalam keadaan puasa. Makanya disunahkan puasa Senin Kamis. Nah, ketika hari Senin atau hari Kamis disodorkannya catatan baik yang dibawa malaikat kanan raqib atau malaikat kiri catatan jelek yaitu atid, dibawa ke Allah. Raqib atid ini setor catatan amal baik dan jelek kepada Allah. Di hari itu semua hamba Allah dapat kucuran ampunan dari Allah. Nek cara bahasa gampang ini ku untuk dispensasi, untuk diskon. Ya kayak ten napa niku kasus-kasus hukum kan enten diketok hukumnya seumur hidup tapi dikurangi remisi namanya, bisa dihukum 20 tahun misal. Yang diketok 20 tahun dihukum diremisi dikurangi bisa 10 tahun atau dikurangi lagi bisa 5 tahun. 20 tahun tinggal 5 tahun. Niku remisi, ampunan dari pihak hukum. Kan begitu. Nah, setiap hari Senin atau Kamis Allah itu juga sama. Ketika disodori amalan hamba-hambanya, Allah itu membuat remisi alias ampunan untuk semua hamba-hambanya. Diampuni semua hamba Allah kecuali satu hamba Allah, seseorang yang dia punya dendam masalah nggak soponan kalih koncone sesama umat Islam, dia
tidak tegur sapa, tengkar, belum maaf-maafan atau belum memaafkan, maka dikatakan para malaikat itu utsruku hadaini, dah dua orang ini yang masih bertengkar, masih dendam, masih saling saling menjatuhkan dan lain-lain, ini dua orang ini tinggalkan, jangan dikasih remisi, jangan dikasih ampunan dari Allah di hari Kamis dan hari Senin ini, yang mana Kamis Senin ini turun ampunan Allah. Dua-duanya ini, orang dua yang masih tengkar ini jangan dikasih bagian dari itu. Hatta yastaliha, sampai keduanya damai, sampai keduanya saling mencintai lagi, sampai keduanya tidak bertengkar lagi. Subhanallah. Setiap hari itu disodorkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi juga disodori amalan umatnya. Jadi selain amalan itu disodorkan ke Allah, Allah juga nyodorkan ke Rasulullah. Saking cintanya Allah ke Rasulullah, amalan umatnya ini disodorkan, dilaporkan juga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, warijaluhu rijalus sahih, perawinya itu perawi yang sahih. Nabi SAW bersabda, hayati khairul lakum tuhaddithuna wa yuhaddathu lakum fa idza ana mutu kanat wafati khairan lakum tu'radu alaiha amalukum fa in ra'aitu khairan hamidullah wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Hidupku, kata Rasulullah, hidupku itu baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Kalau Rasulullah hidup, beliau bisa ngasih hadis, ngasih nasihat. Para sahabat bisa tanya sama Nabi, tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Kemudian kalau Rasulullah wafat, maka itu juga baik untuk kalian, wahai umatku. Kenapa? Tu'radu alaiya amalukum, karena amal kalian itu disodorkan ke aku. Kalau aku dapati amalan kalian itu baik, bagus, maka hamidullah, aku memuji Allah, aku bersyukur sama Allah. Alhamdulillah umatku desa Simpang Brambe misalkan orangnya taat-taat, alhamdulillah. Tapi kalau ada umat Nabi yang amalannya jelek, istaghfartu lakum, aku mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah ngasih sodoran amal umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad agar umatnya Nabi Muhammad ini dapat bagian dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW, dan menunjukkan Nabi Muhammad itu rahmat kepada kita, perhatian terhadap umatnya walaupun ada di alam barzakh sekalipun. Di alam barzakh sekalipun beliau masih perhatian terhadap kita. Kalau kita beramal baik, Rasulullah senang. Makanya setiap dari kita kalau kita melakukan ketaatan itu membanggakan, membahagiakan Rasulullah. Tapi setiap dari kita kalau kita melakukan kemaksiatan itu menjadikan Rasulullah sedih di alam barzakhnya. Ini dalilnya di sini. Hadis yang mana para perawinya itu ahli hadis yang meriwayatkan ini, mereka adalah orang-orang yang sahih. Hadis di mana Nabi sangat perhatian terhadap kita umatnya. Karena itu komplit sudah. Perhatian dari Allah begitu luar biasa. Amal baik dilipat gandakan, amal jelek enggak dilipat gandakan. Bahkan perincinya tadi itu bisa dapat pahala kalau ditinggalkan karena Allah. Kemudian rahmatnya Allah penuh kepada kita, juga kita dikasih rahmat oleh Allah dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Perhatian Allah kita dapat, perhatian Nabi kita Muhammad SAW juga kita dapat. Karena itu hadis ini setelah kita mengetahui ini menunjukkan keistimewaan, salah satu sebagian keistimewaan dari kita umat Nabi Muhammad, maka sudah selayaknya kita berbahagia dan bersungguh-sungguh untuk taat sama Allah, untuk mengikuti ajaran Rasulullah, agar kita benar-benar jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga harapannya kita kalau taat berusaha mengikuti Nabi Muhammad, harapannya kita kelak bertemu Rasulullah SAW. Ini yang didoakan beliau, yang taat didoakan beliau syukur, yang maksiat beliau doakan diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Subhanallah, Nabi yang sangat cinta kepada kita. Semoga cintanya beliau dapat kita balas, kita pun jadi umat yang benar-benar bisa membuat beliau bahagia, bangga dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.